Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Sebentar ya. Kita akan bikin apa? Oh ya, ingat-ingat. Jadi saya merasa bersalah karena cinta saya adalah ke Bialetti Mocha Pot. Jadi somehow mungkin saya jarang banget memvideokan Bialetti Mocha Pot, padahal sebenarnya kalau behind the scene-nya, kalau pagi-pagi saya lebih seringnya menggunakan Bialetti Mocha Pot pagi-pagi, lalu siangan dikit baru beralih ke brew yang lainnya, walaupun nggak tiap pagi sih. Tapi si alat ini Bialetti Mocha Pot, dan satu alat ini saya beli dari 2005 nih. Ini 2005 nih. 2005 2004 kayak 2004 2005 kalau nggak salah. Dan itu udah rusaknya 2014. Bialetti itu mesti dirotasi, mesti dipakai Bialetti itu. Kalau nggak dipakai nanti si karetnya getas. Kalau karetnya getas kita mesti ganti, harganya juga nggak murah. Bialetti Bricca saya nih, yang ini Bialetti Bricca saya umurnya udah mau 4 tahun. Itu gasketnya udah rusak, maksudnya udah getas di gasketnya, jadi mesti diganti. Harga gasketnya 320.000. Kemarin di Oten nggak diskon sayangnya, jadi saya belum bisa ganti. Nanti aja ya, karena saya bisa gonta-ganti tuh si Bialetti Bricca sama si Bialetti Rainbow yang 6 cup, jadi masih bisa dipakai gasketnya gonta-ganti. Tapi nanti jadi kalau gonta-ganti nanti malah cepet haus juga, jadi saya mau nggak mau mesti beli. Nanti ya awal bulan kayaknya saya harus ganti, karena beberapa bilang, oh udah lama sih nggak pakai Bricca, katanya gitu. Iya, karena kalau saya pakai Bricca ini keluar fluid, si gasketnya udah rusak berarti. Jadi tetap si alat ini mesti dirotasi, mesti dibikin. Kalau ini 18 cup, saya biasa pakainya kalau ada acara di rumah, atau nanti di depan rumah ada acara gotong royong warga, jadi saya bikinin itu. Atau buat stok espresso males bikin satu-satuan, saya bikin langsung 18 cup nih pakai si Bialetti 18 cup. Nah, lalu ini Bialetti Dama. Jadi saya sebenarnya punya 3 jenis Bialetti. Bialetti Mocha Express, Bialetti Bricca, dan Bialetti Dama. Ini Dama tuh outputnya lebih kental. Dari Dama ini kemarin beberapa waktu lalu sering banget ada pertanyaan, bang, Bialetti Dama 9 cup itu berapa gram sih, berapa mili sih output kopinya, dan berapa gram kira-kira kopinya, dibilang gitu. Berapa ya, saya biasa udah lupa nih. Biasa saya penuhin aja gitu. Dulu sih memang saya timbang, tapi dulu saya timbang untuk konsistensi saya bikin kopi. Tapi belakangan udah saya masukin aja semuanya sampai penuh, airnya sampai sebatas ini. Habis itu ya udah. Tapi karena untuk memberikan informasi yang lebih jelas ke teman-teman ala-ala suka-suka, jadi kali ini akan saya bikin sekalian. Mungkin kalau bisa saya bikin es kopi susu ala-ala ya, pakai Bialetti Dama. Oke, kita akan timbang dulu. Sorry, tadi ada yang manggil, bosku baru bangun tidur. Oke, kita akan bikin bersama. 9 cup itu harusnya nanti kita timbang airnya tuh 450 cup. Kita akan timbang kopinya dulu.
timbang kopinya dulu. Oke, langsung di sini aja. Saya bersihin dulu ya. Oke, kita timbang. Kita set di 63 dulu, coba ya. Kita cek. Gilingan di 2,5. Sudah selesai gilingnya. Oke. Okay. 63. Kita lihat apakah 63 muat. Lalu terus ini ya. Yes, pas. Kita bikin 0 dulu nih. Kalau Bialetti kan sebenarnya 1 cup itu 7 gram kurang lebih. Jadi kalau 7 kali 9 cup sekitar 63 mungkin ya. Oke, kita coba dulu. Kalau nggak muat ya udah. 1 cup bukan sih. Oke, semoga saya udah lama nggak nimbang Bialetti si Dama ini muatnya berapa cup sih. Kalau Bialetti Rainbow kan saya push dari jadi 30 ya. Ini nanti kita bisa padatin pakai stempel RT kali. Berapa sih muatnya? Bentar ya. Ya, Ray. Aku di depan nih, Ray. Ini udah mulai padat, berarti dia totalnya kita lihat ya. Berapa sih Dama nih? 44. Ya, kita set 45 lah. Saya jadi lupa malah.
karena udah jarang nimbang-nimbang ini nih, karena saya udah merasakan dah cukup aja ya. Let's see, ratain. Udahlah, saya merata, jangan terlalu padat. 47. Oke. 47, masih ada sisa kopi dikit. 47. Lalu kita cek airnya ya. Oke, ada batasnya. Dia batasnya ada nih di sini nih, di buletan itu tuh. Iya, kita cek ya. Saya kasih air sampai batas itu. Ini informasi komplit buat teman-teman yang selalu bertanya-tanya. Kasih air hangat boleh, supaya mempercepat proses brewing. (450). Yes, 470 teman-teman. Kalau batasnya sampai sini, batas aman. Ini nggak boleh lewat dari valve yang ini ya. Oke. Saya pasin banget ya. Yes, dah. Taruh, kita putar. Panas, kasih air 3 suhu 40 derajat celcius, bikin di lock sampai ngelock banget. Lalu karena udah sekitar 2 minggu kayaknya saya nggak pakai, jadi saya pakai kompor ini. Nggak bisa pakai kompor yang gas burner itu karena kekecilan dayanya ini. Sementara saya mesti ngerebus air yang ngebut. Dipasin ya. Sip, kita tunggu. Tinggal dikit airnya. Kalau tinggal dikit kopinya. Nanti kita lihat sama, taruh sini untuk mengukur berapa gram kira-kira, biar rasa penasaran kalian terjawab ya. Ray, morning Ray. Ya, udah keluar ekstraksinya. Saya ditemenin ranting, baru bangun, pas banget. Oke, udah keluar. Lagi main game. Oke, kita tutup aja, dicep, kita keluar. Oke, kita tunggu ya, sambil ngobrol. Ayo Ting ya. Ya. Ngobrol apa Ting? Kenapa sih kamu pagi-pagi bangun udah main games? Kenapa? Bingung jadi. Bingung kenapa? Katanya itu. Hah? Katanya itu. Iya, kenapa? Apa? Pagi-pagi tuh sarapan, minum susu anget, bukannya langsung main game. Serak aja, ini mau ngopi pagi-pagi. Aku nggak suka kopi. Ya, apa sukanya? Nanti sukanya apa? Citos. Masa pagi-pagi ngemil Citos? Telur ya? Mau nggak? Terus apa? Terserah. Heeh. Oke lah. Sayur sop ya? Heeh. Sop pakai nasi, pakai brokoli ya? Ya. Oke. Saya lagi tinggal berdua meranting nih. Enjoy berduaan dari kemarin. Nanti ya. Oke, tunggu sebentar lagi. Udah jadi. Oke. Ini denger nih. Udah bunyi brok. Saya mesti kecilin
perlahan matiin. Oke. Semoga nih Bialetti belum error ya. Ya ting ya. Kita lihat, saya tadi kasih air 467. Kalau misalkan dia udah punya masalah, biasanya output yang keluar itu jadinya sedikit. Kayak kemarin ada temen pakai Bialetti Rainbow, Bialetti 6 cup, dibilang sisa air 100. Oke. Kayaknya sih dia si gasketnya udah error. Biasa gitu. Ini juga gasketnya ini kemungkinan kalau udah error dia akan nggak maksimal hasilnya. Kenapa nggak maksimal? Saya geser dulu. Kenapa nggak maksimal? Karena nanti si bagian kekedapannya ini itu akan berkurang, jadi tekanan air dari bawah ya akan ada sedikit rembesan di sini, jadi dia nggak sempurna ngebrunya. Tukang roti jualan udah lewat. Oke, gitu ya. Feeling saya sih ini karena ini gasketnya rata-rata udah mesti ganti semua kayaknya sih, ini umurnya udah lama-lama banget. Udah si Bialetti Alpina aja udah saya ganti. Kita tuang, kita lihat mana si ml nya ini ya. Oke, habis airnya 329 nih, 4 cup 329 ya. Udah jelas ada, ya lihat deh, ada masalah di si gasketnya. Saya udah mesti ganti gasketnya. Oke, kita cicipin rasanya gimana. Saya pakai kopi apa, Polomero. Kita cicipin ya. Nampak. Coba ya, saya cicipin segini aja dulu. Mantul. Kita ini berapa ml? 90. Nah, kalau kalian mau bikin punya Bialetti Brica, Bialetti Dama yang berapa? Seberapa cup ini? 9 cup. Kalian bisa create es kopi susu dari sini. Saya set di segini, sekitar 80, totalnya 90, 80 ya, 80. Bentar ya, saya kasih tahu apa sampai di mana tadi. Saya tadi memanaskan makanan buat ranting dulu. Oh ya, setelah saya cicipin rasanya masih oke buat saya, masih ideal buat diminum one shot aja. Atau kalau ada pertanyaan misalkan kalau dibikin kopi susu gimana ya kan, oke, kita akan bikin kopi susu. Saya patokannya pakai cup ini aja, cup umum. Lalu bisa pakai gula, kita kasih gula. Oke, kasih gula, walaupun saya nggak suka gula, tapi nggak apa-apa, demi kalian saya akan kasihnya di gram, masih 10 aja. Udah cukup 10 ml. Lalu bagaimana dengan gramasi atau mililiter si kopinya?
Oke, saya akan kasih tahu mungkin di start 80. Oke. Emang gini, teman-teman. Bedanya brew menggunakan mocha pot dan brew menggunakan espresso menggunakan output menggunakan espresso mocha pot dan output menggunakan misalkan saya pakai aeropress di attach sama velo dan paper filter, atau misalkan saya bikin espressonya pakai Starso Mirage atau pakai cafe latte, itu beda. Outputnya beda. Memang kalau si espressonya mocha pot Dama dan si mocha express kecenderungannya memang dia double shot untuk ala-ala kayak gini, untuk create kopi es kopi susu kayak gini. Tapi kalau kalian pakai Bialetti Bricca dengan metode ngisi air dari atas, nanti output kopinya itu sekitar 120-an lah ya, kurang lebih. Ke output total espressonya dia lebih pekat, lebih kental, pokoknya lebih thick banget. Nah, itu baru kalian bisa set kasih 60 ml buat 1 cup kayak gini. Gitu triknya. Jadi jangan samakan ya. Lalu saya akan kasih susunya dulu. Susunya di sekitar segini lah. Susu cukup ya. Sisanya saya kasih kopi. Nanti kalau kurang saya kasih susu lagi ya. Jangan ini kebanyakan ya. Oh iya, kebanyakan. Oke. Menarik. Kebanyakan. Nggak apa-apa. Kita bikin kopi susu yang strong. Wow, super mantul. Kita foto dulu ya. Ya Ray. Kita foto dulu ya Ray. Mungkin saya akan tambahkan si susu lagi di bagian atasnya nanti ya. Saya foto dulu. Tapi ini keren loh. Dengan racikan segini menurut saya ideal. Kita akan cobain. Diaduk ya, dari sini baru kelihatan nih warna si es kopi susunya. Jadinya balance kan. Tadi kelihatan kayaknya pekat banget. Kita cobain ya teman-teman. Pas. Nggak terlalu manis buat saya, tapi pas. Kopinya berasa, susunya berasa. Kopi-kopi susu kekinian yang beredar kayak gini rasanya. Jadi si susu dan kopinya itu kurang lebih tipis-tipis, lebih kental ketara manisnya. Tapi kalau ini karena saya kasih gulanya 100 ml, jadi masih in between, masih semuanya balance. Sok banget ya saya ya. Iyalah. Buat siang bolong sih idealnya. Kalau jam-jam segini kurang cocok minum es kopi susu. Tapi itu kurang lebih racikannya. Si kopinya tadi 80. Kalau kalian mau naikin lagi, jadi ini bisa jadi 3 cup kan pada akhirnya. 3 cup ya, 3 cup lebih lah si Bialetti Dama ini sekali bikin. Dengan catatan nih Bialetti Dama nggak error ya. Ini kayaknya udah mulai error si Bialetti Dama saya, yang mestinya create 450, minimal 400 saja outputnya. Ternyata dia cuman 300 berapa tadi. Jadi memang udah error. Jadi saya udah mesti ganti gasketnya, dan si Bialetti ini mesti saya lebih sering pakai lagi. Kalau nggak nanti malah satu persatu mengalami kerusakan. Paling sering saya pakai si ini nih, si Bialetti Alpina, karena dia 3 cup. Jadi customize-nya lebih playful buat saya, buat 3 cup itu paling sering dipakai. Jadi dia paling babak belur. Yang
Yang Biality Rainbow juga lihat aja bentuk si pantatnya udah, water tanknya udah kayak gitu, udah sering dipakai, udah sering dibawa kemana-mana juga, camping dan lain-lainnya. Ya, buat kalian yang punya Biality Dama yang baru, saran saya adalah penuhin si funnelnya. Tadi berapa ya total, saya lupa tuh funnelnya. Penuhin tapi jangan terlalu dipadetin, karena kalau dipadetin banget nanti dia akan menjerit atau si output kopinya terlalu bitter banget. Jadi kalau bitter banget malah nggak enak. Jadi nanti malah bitter banget itu bisa create bau gosong. Kenapa gosong? Walaupun orang bilang bego lu, Bialety itu nggak apa, mau kapot itu nggak bikin kopi gosong, nggak bikin. Tapi kalau kalian isi padat nih, ini logika sederhana saya ya. Kalian isi padat lalu dikasih air. Ketika air dari bawah itu menembus ke kopi yang padat, itu susah. Jadi nanti keluarnya itu terekstraksinya lebih pekat. Nah, oke. Munculnya lebih perlahan. Nih, lihat tangan saya. Munculnya lebih perlahan. Ketika muncul lebih perlahan, dia akan keluar kan lewat si corongnya itu, keluar meleleh. Sementara surroundingnya si water kolektornya kopi itu kan udah panas, suhunya udah panas. Jadi di situ ikutan kopi yang kalian keluarkan, kopi yang keluar dari chambernya itu ikut ke brew. Jadi nanti di situ malah bergejolak panas. Itulah yang menyebabkan aroma kopi jadi gosong. Jadi idealnya adalah di bagian atasnya itu memang si kopinya nggak terlalu lama digodok. Jadi karena atas sudah ikutan panas. Kalau misalkan menggunakan mekanisme yang sederhana, ideal ketika kopi keluar dengan cepat, set, di atas udah mengalami penumpukan, udah langsung dituang. Jadi kalau misalkan di bawahnya udah, karena gini, semakin lama ngebrew, semakin lama kopi menembus ke atas, dia akan semakin panas the whole Biality-nya. Di atas, di bawah panas, di atas makin panas, di bawah makin panas, di atas ikutan panas. Jadi ketika di bawah panas banget, di atas panas banget, kopi yang keluar perlahan, yang di atas kopinya ikut di brew juga, ikut digodok istilahnya. Jadilah itu yang create gosong, bukan emang bawaannya si Biality Brika ini outputnya gosong. Kadang ada beberapa teman yang bilang, kok kopi saya gosong ya. Kalau kopi gosong biasanya gitu, bahannya yang memang terlalu tipis, karena ketika ngebrew ke atas, di atasnya ikutan super panas juga itu. Atau memang seperti yang saya bilang tadi, terlalu padat si kopinya, lalu si output ketika menembus kopinya perlahan, keluarnya meleleh, nanti di dalamnya juga ikutan ke brew. Jadi itu yang bikin gosong. Ini nggak gosong. Masih aroma kopi, enak. Buat jualan kalian pakai Biality Dama bisa kok. Brew collecting lama-lama. Jadi sekali brew kalian create kalau pakai Biality Dama yang masih normal itu kalian bisa create kalau diisi 475 itu bisa keluar 450 kalau masih normal. Kalau masih baru, jadi ini umur udah lama banget nih, jadi memang udah mengalami pengausan si gasketnya. Jadi kalau sekali brew 450, kalian bisa bikin kopi sekitar 4 cup lebih, 5 cup. Kalian bisa bikin kopi 5 cup kayak gini sekali bikin. Jadi kalau misalkan kalian jualan pakai si Biality Dama ini bisa banget. Kalian bisa ngebrew terus, kumpulin di toples, nanti tinggal nuang. Jadi mesti ada 2 orang yang bekerja kalau pakai Biality Dama, atau sendiri juga nggak apa-apa. Misalkan ngebrew dulu, kalian bisa ngumpulin 2 liter, baru kalian bikin es kopi susu kayak gini. Sambil bikin kopi susu kayak gini, ngebrew. Gampang kan sebenarnya. Kalau mau jualan pakai Biality atau pakai Biality 18 cup lebih bombastis lagi tuh.
Lebih sekali keluar air tuh bisa seliter lah kurang lebih. Enggak nyampe seliter, 900 mili. Jadi pakai ini penuh. Jadi makin cepat lagi kalian bikin es kopi susu untuk jualan pakai Bialetti Mocha Express yang 18 cup. Gampang kan ya? Kalau ada niat pasti gampang. Kalau saya cukup hobi aja, kopi di rumah. Karena yang jualan udah banyak. Saya cukup membongkar kopi-kopi dari roastery aja, nggak perlu membongkar kopi-kopi kekinian ya. Ada pertanyaan tentang Bialetti Dama, silahkan di kolom komen. Misalkan kenapa sih kan ini nggak pakai one cup one shotnya ala espresso pada umumnya yang 25 sampai 35. Bisa aja, tapi kalian akan merasakan kopi yang ringan banget. Jadi saran saya adalah 70 masih oke. Kalau ini saya di 80 itu kopi susu kekinian yang moderat lah. Jadi kopinya berasa, susunya berasa, gulanya less. Kalau kalian mau yang ringan buat cewek-cewek manja, kasih aja 70. Oke, masih nggak apa-apa kok. Oke, kalau ada pertanyaan lebih kurang gimana banget saya pembahasannya karena terputus-putus, karena ada ranting baru bangun, ranting pengen sarapan dan lain-lainnya. Bisa di kolom komen silahkan kalau kalian mau